Apa kabar Bapak Ibu? Kita bertemu lagi dengan PT AGG Donarta. Kali ini saya mau berbagi resep tip roll gulung abon atau abon roll. Jadi tampilannya seperti ini. Basicnya roti manis biasa. Cuman di luarnya kita pakai skin X, jadi kulit telur. Langsung saja saya praktekkan cara pembuatan dari abon gulung roll ini. Yang pertama saya butuh adonan roti manis. Ini untuk adonan roti manisnya saya pakai 180 gram. Jadi untuk adonan roti manis bebas, Bapak Ibu bisa pakai resep saya di video-video sebelumnya. Saya ada pernah 2 kali upload resep roti manis. Yang pertama yang low cost sama yang roti kopi. Jadi kalau mau pakai resep yang low cost itu bisa juga. Jadi saya pakai adonannya 180 gram sampai 200. Anggap aja kita pakai 200 ya. Loyang saya pakai ini 22 x 22 cm. Saya oles dengan oles loyang dulu. Oles loyang saya pakai Palm Centrat. Ini produk dari PT AGG Donarta juga. Kita butuh 2 loyang yang sama-sama ukuran 22 cm. Yang satu untuk rotinya, yang satunya untuk kulit telurnya. Sama-sama kita oles juga. Yang pertama saya akan coba bikin rotinya dulu ya. Di roll aja seperti biasa. Kalau Bapak Ibu bikin seperti kulit pizza ya, kalau pernah bikin kulit pizza, dia yang penting di roll dengan ketebalan yang sama. Setelah itu baru kita tempatkan di loyang. Usahakan ini sampai sudut ketemu sudut atau ujung ketemu ujung. Ditekan-tekan aja nggak apa-apa. Saya punya alat biasanya untuk ngasih lubang. Kalau misalkan di rumah Bapak Ibu tidak punya, bisa diganti dengan garpu. Jadi ini fungsinya supaya tidak ada gelembung udara. Jadi kalau garpu ditekan-tekan gini aja. Yang penting dia di tengahnya ada lubang-lubang. Nah ini fungsinya nanti supaya waktu adonan roti ini mengembang, dia tidak ada gelembung di tengah. Jadi biasanya kayak orang kalau bikin dia tengahnya melempung, nah itu karena di tengahnya nggak ditusuk-tusuk. Kalau ini di toko bahan kue banyak tersedia, lebih enak sih sebenarnya. Memang kalau memang tidak ada, bisa pakai garpu. Setelah selesai seperti ini, baru kita masukkan ke prober atau kita diemin dulu, kita tutup dengan plastik. Jika tidak punya mesin prober, kita tunggu sampai mengembang 2 kali dari tinggi adonan ini saat ini. Jadi kalau ini tingginya cuman setengah senti, berarti nanti kita tunggu sampai 1 senti, jadi 2 kalinya. Sambil kita nunggu untuk rotinya dia ngembang, nanti proses rotinya itu sama seperti kita bikin roti-roti yang biasanya umum ya. Jadi ngembang nanti langsung dibakar, jadi nggak perlu dipoles pakai susu atau pakai telur. Jadi pokoknya dia ngembang 2 kali lipatnya, dia langsung dimasukin ke oven sampai kita bakar keluar, baru nanti kita proses. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap kita bikin kulit telurnya. Jadi bahan yang saya butuhkan ada 2 butir telur. 2 butir telur ini kita campur aja jadi 1. Kita masukkan jadi 1. Terus saya punya garam. Garam saya pakai 1/4 sendok teh. Kita masukkan juga. Lada hitam 1/4 sendok teh juga. Sama saya punya oregano yang biasanya untuk pizza itu. Nah, kita dikit aja butuhnya, hanya untuk perasa aja. Ini saya pakai 1/4 sendok teh juga.
Ini kita kocok semua. Terus selanjutnya saya punya sisa putih telur. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya punya sisa-sisa dari produksi ya putih telurnya tidak terpakai, ini bisa dipakai. Kita pakai 100 gram. Kalau misalkan putih telur nggak ada, bisa diganti dengan telur utuh. Jadi telur utuh 3 kalau nggak ada. Tapi kalau ada telur putih telur itu kita cukup pakai 2, terus 100 gramnya kita pakai putih telur. Jadi lumayan, nggak perlu buang. Kita kocok aja. Setelah itu kita tuang di loyang yang sebelumnya kita oles pakai pelem sentrat ya, seperti ini. Nah, kita ratakan dulu. Setelah itu kita bisa taburkan wijen hitam. Jika nggak ada wijen hitam, wijen putih juga bisa. Atau misalkan nggak ada juga nggak pakai wijen juga nggak apa-apa, jadi polos. Yang penting daun bawahnya. Daun bawahnya saya pakai 2 batang seperti ini. Jadi saya pakai 2 batang, saya potong kecil-kecil. Nah, kita taruh secara menyebar aja. Setelah itu sedikit parsley. Lalu saya punya smoke beef atau daging asap. Ini 1 buletan saya bagi 4. Nah, ini saya pakai 1/4-nya. Ini juga sebenarnya hanya untuk aroma-aroma aja. Jadi motongnya nggak perlu gede-gede juga nggak apa-apa, yang penting kecil-kecil merata. Jadi cukup 1/4-nya aja. Jadi dari 1 slice utuh itu kita bagi 4. Untuk loyang 22 kali 2 ini kita pakai 1/4-nya. Kita potong kecil-kecil, kita taruh secara merata. Setelah itu kita oven dengan suhu 200 derajat atas bawah dengan waktu 10-15 menit atau sampai dia matang. Kematangannya kurang lebih seperti ini. Jadi yang penting dia udah seperti kita bikin telur dadar, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak perlu sampai merah banget juga. Setelah 15-20 menit, nah, rotinya saya ambil dulu. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi nggak perlu merah-merah Bapak Ibu. Jadi cukup seperti ini. Nah, kita taruh loyang di atasnya. Setelah itu kita oleskan mayones. Mayonesnya pakai merek apa aja bisa. Jadi kalau roti manis yang kita pakai yang adonan low cost itu kalau bisa dia keluar langsung di filling atau dikeluarkan, diproses untuk kita kasih mayones, abon sama saus. Karena kalau nunggu agak kering, karena tekstur dari resep roti manis low cost itu berbeda dengan yang roti manis yang mahal, mungkin lebih lembek ya. Kalau kita pakai yang low cost lebih agak kaku dikit, jadi takutnya nanti pecah.
Ya, setelah itu kita tambahkan saus. Saya pakainya saus pedas extra hot. Jadi kalau misalkan nggak suka sama pedas, bisa pakai saus tomat. Tapi kalau saya sendiri sukanya pedas karena apa? Karena abon yang kita pakai, rata-rata abon yang di pasaran itu rata-rata manis. Kecuali kalau bapak ibu pakai abon yang agak kasaran ya, yang biasanya dipakai roti abon di mall-mall itu beda lagi. Jadi itu bisa pakai saus manis, saus tomat manis atau yang nggak pedas. Karena ini abon yang kita pakai cenderung larinya manis, jadi saya pakainya saus tomatnya yang pedas. Ini kebetulan saya juga nggak ada, kalau misalkan di rumah mau nyoba, bapak ibu nyoba ada timun atau zucchini atau timun aja, itu nanti bagian tengahnya dihilangin, nanti dipotong panjang-panjang, taruh di atasnya abon, nanti digulung bersama, itu lebih enak. Kalau misalkan nggak ada, bisa seperti yang saya lakukan ini, jadi tanpa timun atau zucchini. Kalau zucchini itu timun Jepang istilahnya. Untuk gulungnya nggak seribet gulung ya, jadi digulung aja seperti biasa, nggak usah khawatir misalkan dia pecah atau apa adonannya, karena ini kan dia nantinya ada di dalam gitu. Setelah itu saya ambil kulitnya. Nah, ini kulit telurnya kalau sudah matang seperti ini, jadi nggak perlu sampai merah banget, mungkin dia digoyang nggak gerak, itu udah selesai. Sama seperti bikin kulit dadar, telur dadar. Ya, setelah kita lepaskan dari loyang, kalau misalkan agak kesulitan lengket, itu disisir aja Bu, nggak apa-apa sampai ke bawah. Nah, setelah itu baru kita kasih ke tas, kita keluarkan. Caranya untuk nempelin rotinya, jadi kulit telur ini kita oles dulu pakai mayones, ini untuk merekatkan. Setelah itu baru roti gulungnya kita taruh persis ada di tengah. Dan ini nggak perlu sampai tertutup semua ya, jadi kita butuhnya cuman dia nutup, jadi bawahnya ini masih terbuka, nggak apa-apa. Setelah itu baru kita rapikan sisi sampingnya, bisa kita buang. Tapi kalau misalkan bapak ibu mau jualnya panjang seperti ini, nah itu nggak apa-apa sih, nggak usah dibuang. Jadi biarkan utuh, tapi kalau kita mau bikin slash seperti ini ya memang harusnya lebih bagus dan rapi. Bagian sampingnya kita rapikan. Karena tadi saya udah bikin untuk slice-nya atau potongnya, ini mungkin akan saya biarin, saya bikin utuhnya. Jadi selanjutnya kita kasih mayones lagi ujungnya.
Jadi setelah kita kasih mayones ujungnya kanan kiri, jadi saya ulang lagi, ini saya bikin yang longnya ya, yang utuh panjang. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau bikin yang kecil-kecil ya tinggal potong-potong, nanti kanan kirinya kasih mayones seperti ini. Begitu taruh di abon. Supaya lengket, setiap nempelin usahakan untuk diacak lagi seperti ini. Untuk resi saya hari ini, jadi udah selesai saya bagikan kepada Bapak Ibu. Jadi abon gulung roll dengan basic di dalamnya roti manis. Nanti roti manisnya memang agak beda dengan roti manis pada umumnya. Resepnya akan saya taruh di bawah ini, silakan dicatat. Prosesnya sama seperti roti manis pada umumnya, cuma beda di komposisi bahan aja. Untuk kulitnya juga, kulit telur juga akan nanti saya sampaikan juga di sini. Jadi silakan dicatat. Bikinnya mudah banget. Jadi yang penting ini jadi varian baru buat toko atau usaha secara online Bapak Ibu di rumah. Jadi pertemuan saya sore ini saya rasa sudah cukup, dan jangan lupa like, share, dan komen di akun Facebook PT Hakiki Donata, dan Instagramnya juga. Kita juga ada Instagram TV, YouTube juga ada, tolong follower, di subscribe juga. Terus untuk Bapak Ibu yang mungkin mengalami kendala atau kesulitan mungkin di daerahnya agak susah menjangkau atau mendapatkan produk PT Hakiki Donata, Bapak Ibu bisa lakukan atau cek harga atau lihat produk-produk kami melalui Tokopedia dan Shopee. Oke Bapak Ibu, sampai ketemu lagi di lain waktu, dan jangan lupa misalkan ada kendala atau problem di tempat usaha Bapak Ibu bisa chat atau langsung komen di Facebook dan Instagram PT Hakiki Donata. Sampai jumpa.